Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Arif dengan NIM 2010 11 40 2075 dari kelas 03 TPLP 005 Fakultas Teknik Universitas Pamulang Teknik Informatika. Ingin membahas tentang sistem berkas mengenai sorting dan searching yang diajarkan oleh Bapak Samsoni Eskom Mkom. Sorting. Pengertian sorting. Cara yang paling umum untuk mengorganisasi sebuah berkas adalah menyimpan rekaman secara urut berdasarkan nilai sebuah medan dalam rekaman yang akan disimpan. Tipe pengurutan tersebut akan mempermudah dalam pencarian rekaman dengan kunci tertentu. Pengurutan data merupakan komponen dasar struktur data. Sebagai contoh, organisasi berkas memerlukan data yang urut dalam pencarian biner, sekuensial, ataupun interpolasi. Pengurutan data juga dapat dimanfaatkan untuk mengeliminasi rekaman-rekaman yang ganda. Jika terjadi duplikasi, maka rekaman-rekaman tersebut akan berada pada posisi berurutan, sehingga proses mengeliminasi dapat dilakukan dengan mudah. Sorting adalah proses pengurutan data baik dari nilai terendah ke terbesar atau disebut dengan pengurutan ascending, maupun dari pengurutan dengan nilai terbesar ke terendah, disebut dengan descending. Macam-macam sorting. Beberapa metode yang dapat digunakan untuk pengurutan antara lain bubble sort, selection sort, quick sort, merge sort, heap sort atau pohon biner, shell sort, regex sort, dan insertion sort. Pengertian bubble sort. Bubble sort, metode gelembung, adalah metode atau algoritma pengurutan dengan cara melakukan penukaran data dengan tepat di sebelahnya secara terus-menerus sampai bisa dipastikan dalam satu iterasi tertentu tidak ada lagi perubahan. Jika tidak ada perubahan, berarti data tersebut sudah terurut. Disebut pengurutan gelembung karena masing-masing kunci akan dengan lambat menggelembung ke posisinya yang tepat. Metode pengurutan gelembung atau bubble sort ini diinspirasikan oleh gelembung sabun yang berada di permukaan air. Karena berat jenis gelembung sabun lebih ringan daripada berat jenis air, maka gelembung sabun selalu terapung ke atas permukaan. Prinsip di atas dipakai pada pengurutan gelembung. Algoritma bubble sort adalah salah satu algoritma pengurutan yang paling simpel, baik dalam hal pengertian maupun penerapannya. Ide dari algoritma ini adalah mengulang proses pembandingan antara tiap-tiap elemen array dan menukarnya apabila urutannya salah. Pembandingan elemen-elemen ini akan terus diulang hingga tidak perlu dilakukan penukaran lagi. Algoritma ini termasuk ke dalam golongan algoritma comparison sort karena menggunakan perbandingan dalam operasi antar elemennya. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari bubble sort. Kelebihannya yakni metode ini merupakan yang paling simpel. Metode ini mudah dipahami algoritmanya. Sedangkan kekurangannya, meskipun simpel, metode ini merupakan metode pengurutan yang paling tidak efisien. Pada saat pengurutan data yang sangat besar akan mengalami kelambatan yang luar biasa, atau dengan kata lain, kinerja memburuk cukup signifikan. Berikut adalah contoh dari bubble sort. Nah, sebelah kiri ini adalah proses ascending, yakni dengan angka 50 pada indeks ke 0, 10 pada indeks 1, 30 pada indeks 2, 20 pada indeks 3, 40 pada indeks 4, dan 60 pada indeks 5. Di sini kita menggunakan proses ascending. Pada sebelah ini, ascending itu berarti dari data terendah ke data terbesar. Di sini kita lihat data terendah terletak pada indeks ke-1 yakni angka 10, dan pada data terbesar terletak pada indeks ke-5 yakni angka data 60. Nah, kita pindahkan terlebih dahulu data terendahnya ke sebelah indeks 0 ke indeks 0, maka 10 ini, maka 10 dipindahkan, pindah ke kiri, 50-nya pindah ke kanan,
Nah, 10, 50. Ini data 10 sudah termasuk data terendah, maka dikunci, dan 60 termasuk data tertinggi, maka dikunci. Tinggal 50, 30, 20, 40. Nah, data 50 ini dipindahkan ke sebelah 60 ini. Berarti 50 digeser ke indeks 2, yakni tempatnya angka 30 atau data 30. Kemudian 50 dipindahkan ke indeks 3, tempatnya 20. Nah, 20 nya pindah ke kiri. 40 dipindahkan ke kiri. Nah, seperti ini. Maka data 10, data 40, 50, dan 60 ini dikunci karena sudah mulai terurut. Ini 40, 50, 60 sudah terurut, tinggal data 30 dan 20. Tinggal ditukar saja ini. Data 30 dipindahkan ke sebelah kanan indeks 2, tempatnya 20, dan 30 dan 20 dipindahkan ke indeks 1. Hasilnya seperti ini, bubble sort pada proses ascending, yakni dari terendah ke tertinggi. 10, 20, 30, 40, 50, dan 60. Kemudian di sini bubble sort dengan proses descending, yakni nilai terbesar ke nilai terendah. Di sini kita lihat data terbesarnya adalah 60 pada indeks kelima, dan data terendahnya indeks 1 pada data terendahnya adalah 10 pada indeks ke-1. Nah, kita pindahkan data terbesar di indeks kelima ini ke indeks 0. Jadi ini 60 digeser ke kiri, maka 40 nya dipindah ke kanan. 60 digeser ke kiri lagi, 20 nya pindah ke kanan. 60 digeser ke kiri, tempatnya 30. 30 nya pindah ke tempatnya 60. 60 digeser ke kiri lagi, 10 nya pindah ke kanan. Nah, 60 digeser ke tempatnya 50. 60 ya berada di posisi indeks 0. Di sini bisa kita lihat 60 dan 50 sini sudah terurut, maka kita kunci 60, 50. Nah, tinggal 10, 60, dan tinggal 10, 30, 20, dan 40. Setelah angka 50 itu adalah 40, maka 40 kita pindahkan ke sini, digeser. Sini 40 digeser ke 20. Nah, sini dipindahkan, geser. 40 nya pindah ke sini. Ini 10. 60, 50, 40 kita kunci. Sekarang setelah 40 adalah 30. Nah, karena di sini ada data 10 dan data 20, kita pindahkan saja data 10-nya ini ke sebelah kanan. Oke, di sini 10. Kita pindahkan lagi data terendah. Nah, jadi proses descending pada bubble sort, yakni proses pemindahan data terbesar ke terendah, dimulai dari 60, 50, 40, 30, 20, 10. Jadi ini merupakan contoh bubble sort. Kemudian di sini adalah contoh C++ dari bubble sort ascending. Bisa kita lihat ini adalah contoh programnya. Kemudian kita jalankan. Misalkan kita masukkan di sini
Misalkan ada 8 data. Data pertama kita isi 4, data kedua kita isi 1, kita isi 2, kita isi 3, kita isi 7, 6, 5, 9. Nah, proses bubble sort ascending atau proses bubble sort ini dikerjakan itu setelah data itu diurutkan terlebih dahulu. Di sini kita lihat data di sini saya masukkan adalah datanya secara acak. Kemudian proses bubble sort ini dilakukan dengan data yang terurut. Maka data yang secara acak ini diurutkan terlebih dahulu. Dimulai data terkecil adalah 1 dan data terbesar adalah 9. Nah, jadi setelah diurutkan, maka hasilnya seperti ini. 1 dari 4, 1, 2, 3, 7, 6, 5, 9. Dengan proses bubble sort secara ascending dari data terendah ke terbesar, hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Kemudian ini adalah contoh program bubble sort dengan proses descending, yakni dari perhitungan dari data pengurutan dari data terbesar ke data terendah. Berikut ini adalah programnya. Nah, kemudian kita jalankan. Misalkan kita masukkan data 7 angka, 7 data. Data pertama 9, 5, 2, 8, 3, 7, 1. Nah, proses bubble sort descending. Bubble sort ini datanya kan secara acak. Kemudian dengan bubble sort ini diurutkan terlebih dahulu. Setelah diurutkan, maka proses bubble sort tersebut dijalankan. Kemudian dijalankan seperti ini dengan proses descending, yakni yang data terbesar ke data terendah. Dari data acak 9, 5, 2, 8, 3, 7, 1 dengan bubble sort descending menjadi 9, 8, 7, 5, 3, 2, 1. Lanjut ke pengertian selection sort. Selection sort adalah metode sorting di mana elemen diperbandingkan satu persatu sampai pada elemen terakhir dan disusun berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku, terbesar atau terkecil. Berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan dari selection sort. Kelebihannya yakni algoritma ini sangat rapat dan mudah untuk diimplementasikan. Operasi pertukarannya hanya dilakukan sekali saja. Waktu pengurutan dapat lebih ditekan. Mudah menggabungkannya kembali. Kompleksitas selection relatif lebih kecil. Sedangkan kekurangannya yaitu sulit untuk membagi masalah. Berikut ini adalah contoh dari selection sort. Bisa kita lihat di sebelah kiri ini adalah proses ascending, yakni terlihat data 70, 50, 40, 60, 20, 30, dan 10. Dilakukan dengan proses ascending, yaitu dari data terendah ke data terbesar. Di sini bisa kita lihat data terendahnya adalah 10 dan data terbesarnya adalah 70. Proses selection ini seperti proses pertukaran posisi. Jadi karena ini data terendahnya 10 dan data terbesarnya adalah 70, kita tukar posisinya. 10 pindah ke posisinya 70 dan 70 posisinya pindah ke posisi 10 awal. Jadi 10-nya
pindah ke sini, 70-nya pindah ke sini. Kemudian kita kunci karena data terendahnya ada 10 dan data terbesar adalah 70. Kemudian di sini bisa kita lihat setelah data 10 yaitu adalah data 20. Kemudian kita tukar data 20 pindah ke datanya 50. Jadi 20 pindah ke sini, 50-nya pindah ke sini. Nah, kemudian setelah 20 adalah data 30. Kita tukar posisinya 40 dengan 30. 30-nya pindah ke sini, posisinya 40, dan 40 pindah ke posisi 30 awal. Jadi 40-nya di sini. Ini 40-nya belum kita kunci. Kenapa? Karena ini belum terurut. Nah, di sini kita kunci 50 karena datanya ini kan terurutnya dari terkecil ke terbesar. Kita kunci 50. Kemudian sisanya adalah 60 dengan 40. Nah, kita tukar posisinya 40 dengan 60, 60 ke 40. Hasilnya seperti ini. Selection sort dengan proses ascending dari data terkecil ke data terbesar. Hasilnya adalah 10, 20, 30, 40, 50, 60, dan 70. Nah, di sini adalah proses selection sort dengan descending, yakni dari data terbesar ke data terendah. Di sini kita bisa lihat data terbesarnya adalah data 70 dan data terendahnya adalah data 10. Kita tukar posisinya 10 ke 70, 70 ke 10. Seperti ini. Nah, kita kunci. Kemudian data selanjutnya sebelum 70 adalah 60. Kalau kita lihat dari ascending, data terbesar ini kan ke terkecil, maka sebelum 70 adalah 60 atau setelah 70 adalah 60. Nah, 60 kita tukar dengan posisi 50. Nah, jadi 60 pindah ke sini, 50 pindah ke sini. 60 kita kunci. Kemudian setelah 60, 50 ini kita pindahkan ke sini, tukar posisi dengan 40. Nah, jadi seperti ini. 70, 60, 50, 40. Nah, ini sudah kita kunci. Kemudian sisanya adalah 20 dan 30. Nah, kita tukar posisinya 30 ke 20, 20 ke 30. Nah, hasilnya seperti ini. Proses selection sort dengan descending, yaitu dari data terbesar ke data terendah, yakni 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10. Berikut ini adalah contoh dari selection sort, contoh selection sort secara ascending dengan C++. Nah, berikut ini adalah programnya. Nah, kemudian kita jalankan. Nah, bisa terlihat di sini data pertamanya adalah 1, 4, 7, 5, 3, 8, 2, 10, 6, 9. Dilakukan proses selection sort secara ascending, yakni dari data terendah ke data terbesar. Data terbesarnya di sini adalah 10 dan data terendahnya adalah 1. Maka data terurut secara ascending dengan selection sortnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kemudian di sini adalah contoh program C++ dari selection sort descending. Berikut ini adalah programnya. Kemudian kita jalankan. Nah, di sini terlihat datanya adalah
1, 4, 7, 5, 3, 8, 2, 10, 6, 9. Ya, data terurut selection sort dengan cara descending, yakni data terbesar ke data terendah. Data terbesar kita lihat di sini adalah 10 dan data terendahnya adalah 1. Maka data terurut selection sort dengan descending yakni 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pengertian quicksort. Algoritma quicksort merupakan algoritma untuk mengurutkan data dengan pendekatan rekursif. Proses pengurutan dilakukan dengan memecah kumpulan data menjadi dua bagian berdasarkan nilai pivot yang dipilih. Pada prinsipnya, nilai pivot yang dipilih ini akan ditempatkan pada posisinya di setiap akhir proses partisi. Nah, berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan dari quicksort. Kelebihannya, secara umum memiliki kompleksitas O, N, log N. Algoritmanya sederhana dan mudah diterapkan pada berbagai bahasa pemrograman dan arsitektur mesin secara efisien. Dalam prakteknya adalah yang tercepat dari berbagai algoritma pengurutan dengan perbandingan seperti merge sort dan heap sort. Melakukan proses langsung pada input atau in place dengan sedikit tambahan memori. Bekerja dengan baik pada berbagai jenis input data seperti angka dan karakter. Karena sorting langsung dilakukan di array asli, maka tidak memerlukan memori tambahan. Performanya cukup tinggi. Sedangkan kekurangannya yakni sedikit kesalahan dalam penulisan program membuatnya bekerja tidak beraturan, hasilnya tidak benar atau tidak pernah selesai. Memiliki ketergantungan terhadap data yang dimasukkan, yang dalam kasus terburuk memiliki kompleksitas. Secara umum bersifat tidak stabil, yaitu mengubah urutan input dalam hasil akhirnya. Dalam hal inputnya bernilai sama. Pada penerapan secara rekursif atau memanggil dirinya sendiri, bila terjadi kasus terburuk dapat menghabiskan stack dan memacetkan program. Berikut adalah contoh dari quicksort. Quicksort dalam proses perurutannya menggunakan pivot. Pivot digunakan sebagai patokan. Pemilihan pivot bisa dipilih dari tengah data ataupun dari ujung awal atau ujung akhir data, atau juga bisa diambil secara acak dari data tersebut. Di sini adalah contoh quicksort proses ascending, yaitu dari data terendah ke data terbesar. Bisa dilihat di sini saya mengambilnya pivot pada data tengah, yakni di sini terlihat data 60. Kemudian pada proses ascending quicksort ini, jika data lebih besar daripada data pivot, maka data tersebut pindah ke kanannya pivot. Sebaliknya, jika data tersebut lebih kecil daripada data pivot, maka data tersebut pindah ke kiri pivot. Bisa kita lihat di sini datanya adalah 70, 50, 40, 60, 20, 30, dan 10. Bacanya itu adalah di pivot, terus dari data terkirinya dibacanya ke kanan sampai ke pivot 70, 50, 40, 60. Sedangkan data terkanannya dibacanya dari 10, 30, 20, 60. Nah, di sini bisa kita lihat 70 sama 60. 70 lebih besar daripada 60. Maka 70 diletakkan di sebelah kanannya pivot. Kemudian 50 ke 60. 50 lebih kecil daripada 60, maka data tersebut tetap di kiri pivot. 40 lebih kecil daripada 60, maka data tersebut dipindahkan ke kiri pivot. Nah, ini 10 ke 60. 10 lebih kecil daripada data pivot, maka dipindahkan ke kiri pivot. 30 ke 60, data 30 lebih kecil daripada 60, maka data tersebut dipindahkan ke kiri pivot. 20 ke 60 sama, juga dipindahkan ke kiri pivot. Hasil sementaranya yakni adalah 50, 40, 20, 30, 10, 60, 70. Nah, di sini kita ambil lagi
data sementaranya untuk yang pertama ini kita ambil lagi pivot untuk data tengah. Data tengahnya yakni adalah 30, maka prosesnya sama 50 sama 30, besaran 50. Maka data 50 dipindahkan ke sebelah kanannya pivot. 40 ke 30, 40 lebih besar pada 30, maka data tersebut dipindahkan ke kanannya pivot. 20 ke 30, 20 lebih kecil, maka data tersebut dipindahkan ke kiri pivot. 70 30, 70 lebih besar, maka data tersebut dipindahkan ke kanan. 60 lebih besar daripada 30, maka data tersebut taruh di kanan pivot. 10 ke 30, 10 lebih kecil, maka dipindahkan ke kiri pivot. Data sementara yang kedua seperti ini: 10, 20, 30, 50, 40, 60, 70. Kemudian kita ambil lagi pivot data tengah. Pivot data tengah pada kali ini adalah 50. Untuk 10, 20, 30 ini sudah pasti lebih kecil daripada 50, maka data tersebut sudah terurut dan terletakkan di sebelah kiri pivot. Sedangkan untuk 70 dia tetap di sebelah kanannya pivot, 60 juga tetap di sebelah kanannya pivot, dan 40 pindah ke kirinya pivot. Alhasil 10, 20, 30, 40, 50, 60, dan 70 ini adalah hasil dari quicksort dengan proses ascending. Kemudian di sini bisa kita lihat adalah contoh quicksort dengan proses descending. Descending yang berarti pengurutan dari data terbesar ke data terendah. Caranya hampir sama, cuman kalau descending ini jika datanya lebih kecil daripada pivot, maka data tersebut pindah ke kanannya pivot. Sebaliknya, jika data tersebut lebih besar daripada pivot, maka data tersebut pindah ke kiri. Di sini bisa kita lihat ada 70, 50, 40, 60, 20, 30, 10. Kita ambil data tengahnya yaitu pivot sebagai 60. 60 sebagai pivot. 70 ke 60. 70 lebih besar, maka data tersebut tetap di sebelah kiri pivot. Nah, 50 sama 60 lebih besar 60, maka data tersebut dipindahkan ke sebelah kanan pivot. Kemudian ada 40 ke 60, 40 lebih kecil daripada 60, maka data tersebut dipindahkan ke sebelah kanannya pivot. Kemudian 10 ke 60, 10 lebih kecil daripada 60, maka letaknya di sebelah kanan pivot. 30 sama 60 lebih kecil 30, maka letaknya di sebelah kanan pivot. 20 sama 60 lebih kecil 20, maka letaknya di sebelah kanan pivot. Kemudian ini adalah hasil sementara yang pertama. Hasilnya adalah 70, 60, 50, 40, 20, 30, 10. Nah, dari sini kita ambil lagi pivot dengan datanya adalah data tengah, yakni 40. Sini bisa kita lihat 70, 60, 50 ini sudah pasti terurut dengan descending, tetap jadi di sebelah kirinya pivot yang masuk. Kemudian 10 ke 40 posisinya lebih kecil daripada 40, maka di sebelah kanan pivot. 30 ke 40 lebih kecil daripada pivot, maka sebelah kanan pivot. 20 pun sama, lebih kecil daripada pivot, maka pindah ke sebelah kanan pivot. Nah, di sini karena ada 20, 30, maka sekalian langsung diurutkan. Jadi pas dipindahkan itu langsung diurutkan. Jadi hasilnya adalah quicksort secara descending, hasilnya sebagai berikut: 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10. Nah, berikut ini adalah contoh C++ untuk quicksort secara ascending.
Berikut ini adalah programnya. Nah, lalu kita jalankan. Nah, seperti inilah. Jadi C++ pada quicksort secara ascending, sebelum diurutkan data yang dimasukkan adalah 21, 5, 57, 105, 66, 15, 163, dan 98. Kemudian diurutkan secara ascending menggunakan quicksort menjadi data terendahnya di sini adalah 5 dan data tertingginya adalah 163. Maka setelah diurutkan datanya menjadi 5, 15, 21, 57, 66, 98, 105, 163. Kemudian di sini adalah contoh C++ untuk quicksort descending, yang berarti data diurutkan dari data terbesar ke data terendah. Berikut adalah programnya. Nah, kemudian kita jalankan. Nah, ini adalah data yang sebelum diurutkan, yakni 21, 5, 57, 105, 66, 15, 163, dan 98. Kemudian data tersebut diurutkan secara descending dari data terbesar ke data terendah menggunakan quicksort menjadi 163, 105, 98, 66, 57, 21, 15, dan 5.